Selamat pagi para sobat maestro yang dikasih Tuhan, terutama para senior-seniorita, para lanjut usia yang pada hari ini boleh bersama dalam Maestro Golden Moment. Kita bersyukur pada Tuhan karena sepekan lamanya kita tidak berjumpa, dan hari ini kita berjumpa kembali dalam situasi yang sangat menyukacitakan kita, karena kita akan bersama-sama beribadah, bersekutu dalam acara ini untuk memuliakan Tuhan, baik lewat pujian, kesaksian maupun lewat firman yang kita akan dengarkan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan perenungan kita itu dengan judul yang tadi sudah disampaikan Mas Ari, hamba yang dipercaya untuk hidup bertanggung jawab. Dan itu kita akan baca dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, perumpamaan tentang talenta, ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dalam mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu karena hari ini kami boleh bersama-sama kembali terikat dalam persekutuan di acara Maestro Golden Moment, di mana kami ingin memuliakan Tuhan dari hati kami yang paling dalam, melalui pujian, melalui kesaksian, melalui firman yang boleh kami dengar. Setiap kali kami merenungkan sabdamu, sebetulnya kami mengikatkan diri kepada Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan, kami mendengar suara Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menguraikan firman. Tuhan sempurnakan sukacita kami semuanya, sehingga hari ini kami terberkati dengan sabda-Mu yang sungguh-sungguh akan menguatkan dan mendorong kami untuk kami hidup lebih bertanggung jawab dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan pada kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, para senior-seniorita, Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Inilah sabda Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat yang kita mungkin akan menjadi penekanan dalam renungan ini, ayat 14 dan 29 dan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, saya rasa kita semua dalam hidup ini terlibat dalam banyak kegiatan. Apakah itu kegiatan di gereja, pelayanan, kegiatan di kantor, pekerjaan kita, kegiatan di rumah tangga, yang lebih banyak barangkali sekarang ini karena kita banyak tinggal di rumah sebagai keluarga, suami, istri, anak-anak, semua di rumah. Tidak ada sekolah, tidak ada kerja, barangkali kerja dari rumah, dan sebagainya. Ya, kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Pernahkah kita berpikir, apa sih pengalaman yang kita dapat ketika kita terlibat dalam semua kegiatan tadi, baik di gereja, di tempat kerja, di keluarga yang sekarang kita alami? Ya, menurut saya, salah satu pengalaman yang paling berharga dalam, apalagi kita sekarang dalam keadaan COVID, tidak bisa kemana-mana, ke gereja pun juga nggak bisa, yaitu adalah tentang hal bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya. Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi setiap orang, kita semuanya. Apapun keadaan kita, apapun kedudukan kita, apapun yang kita punya dan sebagainya. Ada seorang penulis yang terkenal bernama Ann Landers yang hidup pada tahun 1918 sampai tahun 2022. Itu pernah menulis sebuah puisi. Puisinya sangat keren. Puisinya kira-kira bunyinya begini. Jika engkau membuka, tutuplah kembali. Jika engkau menyalakan, matikanlah lagi. Jika engkau melepaskannya, ikatkan kembali. Jika engkau merusak, perbaikilah. Jika engkau tidak dapat mengerjakannya, carilah orang lain yang dapat mengerjakannya. Jika engkau meminjam, kembalikanlah. Jika engkau menggunakannya, peliharalah sebaik-baiknya. Jika engkau mengotori, bersihkanlah. Jika engkau mengambilnya, kembalikan ke tempatnya. Jika engkau membutuhkan sesuatu, mintalah izin. Jika engkau tidak tahu bagaimana menggunakannya, jangan sentuh. Jika sesuatu tidak menyangkut kepentinganmu, jangan mengganggu. Jika engkau tidak berhasil melaksanakan sesuatu, dan engkau mencoba segala sesuatu yang lain, cobalah membaca keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu. Nah, puisi ini menyadarkan kita agar menjalani hidup ini dengan tanggung jawab. Ya, jika
kita buka, tutuplah kembali. Jika kita menyalakan, matikan kembali. Jika kita merusak, perbaiki. Itu semua gambaran tentang tanggung jawab. Dewasa ini, ada banyak orang lupa tentang tanggung jawab. Bahkan mungkin melarikan diri dari tanggung jawab. Kita bisa lihat banyak orang yang hidup sembrono, asal-asalan, nggak tahu tetapi sok mengerti, yang akhirnya cuma merugikan orang lain saja. Dan salah satu sumber penyebabnya karena mereka tidak hidup dengan tanggung jawab. Nah, mari kita lihat pengertian tanggung jawab. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, atau sikap menerima tugas panggilan dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan baik dan setia. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang tanggung jawab. Sedangkan menurut etika, tanggung jawab itu berkaitan dengan jawab. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanyai perbuatan-perbuatan yang dilakukan, dan bukan ngeles atau bohong. Jawaban itu harus diberikan kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada sesama, bahkan masyarakat luas. Artinya jawaban itu mesti benar di hadapan mereka semuanya, baik Tuhan, diri sendiri, sesama maupun masyarakat. Sedangkan menurut kata Alkitab tentang tanggung jawab, menurut Bilangan pasal 11 ayat 11, nanti saudara baca sendiri, Bilangan pasal 11 ayat 11, tanggung jawab itu berarti beban. Sedangkan pada ayat yang ke-14, Bilangan 11 ayat 14, tanggung jawab itu berarti tugas panggilan. Jadi tugas panggilan itu adalah sebuah beban. Dalam Galatia pasal 6 ayat 5, di situ dijelaskan dengan sangat jelas bahwa tiap-tiap orang itu masing-masing harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Ya. Nah, kenapa? Karena kita yang dilahirkan dalam dunia ini semua adalah hamba yang dipercaya oleh Tuhan untuk tinggal, hadir, ada dalam dunia ini. Dan hidup itu harus di dalam tanggung jawab. Ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tanggung jawab orang percaya adalah panggilan, kewajiban, tugas, beban yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain. Bahkan kalau dia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita tentang dua hal. Itu yang pertama apa? Hidup itu bertanggung jawab. Dan hidup bertanggung jawab itu adalah pilihan bagi setiap orang. Dalam bacaan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang tadi baru kita baca, itu menggambarkan hamba yang dipercaya bisa memilih bertanggung jawab atau bisa memilih menghindari tanggung jawab. Yaitu pilihan. Sang tuan yang kaya ini hendak pergi keluar kota, entah kapan akan kembali, tidak jelas. Yang jelas ia mempercayakan kepada masing-masing hambanya sejumlah talenta. Ada 5, ada 2, dan 1. Jumlah itu sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Jadi bukan karena paksaan. Mereka tidak dipaksa. Talenta adalah satuan jumlah uang yang cukup besar. Sebab satu talenta itu berjumlah 10.000 dinar. Satu dinar itu setara upah buruh bekerja satu hari. Kalau ukuran sekarang barangkali 100.000 lah. Satu hari. Jadi nilai satu talenta hari ini jika dirupiahkan, kita bisa menghitung.
itu kira-kira setara dengan 1 miliar. Kalau kalau kurs bekerja sehari upah buruh 100 ribu. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta menjalankan uang itu dengan penuh tanggung jawab. Ketika sang tuan kembali, mereka menyerahkan talenta itu bersama dengan labanya yang 2 kali lipat jumlahnya dari modal yang diberikan kepada mereka. Tuan itu memuji mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Kepada mereka selanjutnya sang tuan memberi tanggung jawab yang lebih besar. Namun apa yang terjadi dengan hamba yang diserai tanggung jawab 1 talenta? Ia tidak melakukan apapun dengan talenta itu. Ia menguburnya agar aman. Dengan demikian ia tidak setia mempergunakan kesanggupannya. Alih-alih mempertanggungjawabkan kewajibannya, ia malah berargumentasi, membela diri, dan menuduh sang tuan sebagai orang licik. Tuannya memandang dia hamba yang jahat. Ya. Jahat di sini bukan karena dia menggelapkan uang tuannya, atau bukan karena dia mengambil uang itu lalu berfoya-foya memuaskan kesenangannya sendiri. Tidak. Melainkan dia tidak melakukan apapun. Itu istilah jahat dipakai di sini. Karena tidak melakukan apapun, itu jahat. Apa akibatnya dari tindakan hamba ini? Talenta itu diambil dan diserahkan pada orang-orang yang bertanggung jawab. Dan akhirnya hamba itu dicampakkan ke kegelapan yang paling gelap. Pilihan hidup bertanggung jawab itu mendatangkan kebahagiaan dan berkat melimpah. Karena kita ini adalah hamba yang dipercaya Tuhan. Itu sebabnya dalam Matius pasal 25 ayat 14 dan ayat 29 tadi, begitu dikatakan itu semuanya, maka disebutkan bahwa kepada orang yang mempunyai akan diberi, kepada orang yang tidak punya justru akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita hidup bertanggung jawab itu mendatangkan kebahagiaan dan berkat berkelimpahan. Sedang pilihan tidak bertanggung jawab mendatangkan penderitaan, ratapan, dan kegelapan. Itu pada ayat 30 kepada hamba yang tadi menguburkan 1 talenta di dalam tanah. Ya. Jadi setiap orang itu sebagai hamba yang dipercaya. Karena kita diberi kesanggupan, diberi talenta oleh Tuhan. Dan itu harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Itu kalau kita membaca Alkitab, ada banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang itu pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri pada Tuhan. Itu ada misalnya pada Roma pasal 14 ayat 12, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Wahyu pasal 22 ayat 12, itu semua ada. Bahwa tiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Karena kita ini hamba yang dipercaya. Nah, yang kedua, dalam perenungan kita itu apa? Hidup yang bertanggung jawab itu adalah yang paling disenangi Tuhan. Tuhan senang kalau kita hidup bertanggung jawab. Apa kriteria seorang hamba yang paling disukai Tuhan? Dalam perumpamaan talenta tadi secara gamblang itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mempunyai standar tertentu dalam menilai suatu tanggung jawab. Ya, memang perumpamaan tersebut jika dibaca sepintas terlihat seperti menekankan pada hasil, yaitu yang 5 dapat 10, yang 2 dapat 4. Ya, yang 1 tidak ada hasil, seolah-olah menekankan hasil. Namun fokus utama daripada perumpamaan itu sesungguhnya adalah pada proses melakukan tugas panggilan sebagai hamba yang dipercaya, yaitu apa? Tanggung jawab, pada tanggung jawab. Jadi perumpamaan tadi menekankan bukan pada hasil, pada tanggung jawab. Makanya yang 5 dan yang 2 itu sama. Walaupun hasilnya tidak sama. Yang satu hasilnya jadi 10, yang satu hasilnya 4. Hamba yang pertama dan kedua yang dikasih 5 dan 2 itu lalu menghasilkan 10, kemudian dan 4, ya, jumlah semuanya. Dipuji bukan karena menghasilkan talenta, melainkan karena komitmennya
dalam menjalankan tanggung jawab. Di sini sang Tuhan itu tidak berkata, hai hambaku yang berprestasi, melainkan, hai hambaku yang baik dan setia. Tidak ditekankan, hai hambaku yang berhasil, hebat. Bukan. Pada yang baik dan yang setia. Lalu kepada hamba yang ketiga, tuannya tidak berkata, hei kamu hamba yang gagal. Ya. Tidak. Atau hai kamu yang tidak berhasil. Tidak. Tetapi, hai hamba yang jahat dan malas. Ya. Jadi hamba yang ketiga ini mendapat amarah bukan karena tidak menghasilkan talenta, namun lebih karena ia tidak mengerjakan tanggung jawabnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia hidup yang tidak bertanggung jawab. Dalam perumpamaan ini, sikap yang disorot dan yang dipuji adalah sikap yang bertanggung jawab. Artinya setia pada tugas, bijaksana dalam mengatur tugas, bertanggung jawab terhadap tugas, rajin mengerjakan tugas, rela berjerih lelah dalam menyelesaikan tugas. Sebaliknya sikap yang dicela adalah sikap yang asal-asalan, yang dilakukan dengan setengah hati, kurang sungguh, tidak tekun, sikap tidak menghargai harta yang dipercayakan kepada hamba itu. Tidak menghargai, tidak memiliki perencanaan, dan kemudian berhenti di jalan, di tengah jalan. Alias, ya tidak tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan saat ini, mari kita lakukan dengan serius, dengan penuh kesungguhan hati. Karena kita semua yang dilakukan itu adalah sebetulnya untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Segala yang kita lakukan ini. Karena kita diberi kepercayaan pada Tuhan dalam hidup ini. Kita sebagai hamba yang dipercaya. Ya. Jadi, apapun yang kita lakukan, mungkin yang kita lakukan terlihat kecil di mata manusia, tapi belum tentu di mata Tuhan. Marilah kita selalu ingat bahwa Tuhan tidak hanya menitipkan hartanya atau talentanya begitu saja. Dia menuntut tanggung jawab dari kita dalam hidup ini untuk menggunakan, mengembangkan yang dipercayakan tadi, ya, kepada kita. Karena itu, biarlah kita semakin punya hati yang setia dan mengerjakan dengan tanggung jawab. Ya. Itu yang paling penting. Jadi sehingga nanti kalau pada hari Tuhan datang, ketika kita bertemu Tuhan, ya Tuhan boleh tersenyum dan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, Yesus telah kembali ke surga. Ia kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana ia akan datang kembali. Kedatangannya yang kemudian adalah seperti sang Tuhan dalam perumpamaan tadi. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi. Yang jelas, ia akan datang dan menanyakan talenta yang dipercayakan kepada setiap orang percaya. Ia juga pasti bertanya, apa yang kita lakukan terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun tugas dan panggilan kita, sudahkah kita hidup dengan tanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan, baik itu waktu, kemampuan, uang, pekerjaan, perkataan, perbuatan, dan semua anugerah Tuhan yang kita terima. Semuanya itu Allah berikan supaya orang-orang percaya menggunakannya dengan tanggung jawab sebaik mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Apapun kedudukan kita, sebagai suami, sudahkah kita bertanggung jawab sebagai suami terhadap keluarga? Sebagai istri, sudahkah kita juga bertanggung jawab sebagai istri yang melayani rumah tangga? Sebagai orang tua, sudahkah kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita? Sebagai anak-anak, sudahkah kita bertanggung jawab dalam menjalani hidup yang menghormati orang tua kita dan mau mengerjakan pekerjaan orang tua kita? Itu semua ada. Ya. Sebagai pekerja, sudahkah kita bekerja
dengan baik dan setia. Sebagai orang yang punya pangkat tinggi, sudahkah kita menggunakan pangkat tinggi tadi dengan tanggung jawab untuk bisa melihat bahwa kita melakukan itu untuk melayani banyak orang. Nah, saya akan memberikan sebuah cerita legenda Yahudi ini, legenda yang ada zaman dulu di Timur Tengah. Kisah tentang Rabi Harun dan Nabi Elia, ya. Dalam legenda itu dikatakan bahwa pada suatu hari Rabi Harun berada di sebuah pasar dan Nabi Elia mendatanginya. Rabi Harun bertanya, apakah ada orang di pasar ini yang akan menikmati kehidupan dalam dunia yang akan datang? Ya. Awalnya Nabi Elia berkata, tidak ada seorang pun yang akan masuk ke surga. Sambil dia melihat overview gitulah di pasar itu, ada enggak orang-orang di pasar ini yang bisa masuk surga? Tapi kemudian Nabi Elia ini menunjuk kepada satu orang dan berkata bahwa orang itu akan menikmati kehidupan dalam dunia yang akan datang. Dia nunjuk satu orang. Rabi Harun segera menghampiri orang itu dan bertanya kepadanya tentang apa yang telah dilakukannya. Jawab orang itu, saya adalah seorang penyapu di pasar ini. Pekerjaan saya tiap hari menyapu supaya pasar ini kelihatan bersih, sehat, dan indah, dan membahagiakan bagi semua penduduk, orang yang dagang di pasar ini. Rabi Harun terdiam dan tercengang, lalu merenung cukup lama. Ya, kemudian dia coba tanya kepada pakai random, mengambil contoh beberapa orang yang dagang di situ. Dia tanya, orang itu bagaimana kalau kerja? Wah, bagus. Wah, kita senang sekali sama orang itu. Beberapa orang mengatakan hal yang sama. Senang pokoknya, luar biasa, baik. Ya, tidak pernah mengeluh, semua dikerjakan. Dan begitu kita pasar mulai pagi hari, semua rapi, bagus semuanya. Ya, ini penting. Oleh sebab itu benar kata Nabi Elia tadi, orang ini masuk surga. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa apapun kita dalam kedudukan sebagai hamba yang dipercaya Tuhan, entah kita menjadi penyapu jalan, menjadi istri, menjadi suami, menjadi apapun juga, menjadi pejabat, menjadi pendeta sekalipun, apapun ya yang kita kerjakan, sudah seharusnya kita mengerjakan dengan baik. Sudah seharusnya seorang penyapu pasar tadi, dia mengerjakan seperti halnya seorang Michelangelo kalau melukis. Karena lukisan Michelangelo nggak ada yang jelek. Sudah seharusnya kalau kita mengerjakan sebagai hamba yang dipercaya oleh Tuhan dengan tanggung jawab itu seperti halnya Beethoven yang menggubah musik. Dan tidak ada musik Beethoven yang jelek. Atau seperti halnya Shakespeare menggubah puisi. Seperti seorang penyapu pasar tadi. Demikian baiknya. Sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti dan mengucapkan, di sini tinggal seorang penyapu pasar yang hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan setia dan bertanggung jawab. Mari kita menjalani hidup ini sebagai seorang hamba yang dipercaya untuk hidup lebih bertanggung jawab lagi dalam segala keadaan yang kita hadapi dan alami. Amin.